Seseorang mendobrak pintu kamar pribadi itu hingga terbuka. Kemudian, seorang pemuda berjalan masuk dengan santai. Orang-orang yang mengikuti di belakang semuanya mengeluarkan aura pedang yang tidak dapat disembunyikan dari tubuh mereka. Orang-orang ini seharusnya adalah murid dari guru yang sama. Kalau tidak, aura pedang mereka tidak akan sejelas ini. Zhang Ping hanya berdiri di samping, tidak berani menghalangi kelompok itu, tetapi dia terus mengeluh dalam hatinya, kalian jelas sangat jarang datang dan tidak membayar uang muka untuk kamar pribadi, hanya mengatakan kalian menginginkan kamar itu. Mengapa kita tidak memberikannya kepada orang lain? Zhang Ping hanya berani memikirkan hal ini. Di tempat terbuka, dia terus meminta maaf dan menawarkan kompensasi. Di antara para pendatang baru, hanya seorang lelaki tua yang menarik perhatian kelompok Xiao Chen. Ini karena lelaki tua itu adalah kaisar berdaulat satu Vena. Sisanya adalah tokoh berdaulat. Sebelum seseorang menjadi kaisar berdaulat, dia tidak akan layak disebut-sebut oleh kelompok Xiao Chen, tidak peduli seberapa menantang surganya dia. Seseorang bahkan tidak akan layak untuk dilirik. Melihat situasinya, kelompok Xiao Chen menjadi santai. Ekspresi semua orang tetap tenang saat mereka melihat kelompok yang datang. Hanya Xiao Chen yang menunjukkan ekspresi merenung saat melihat pemuda itu memimpin kelompok lainnya. Dia merasa pemuda itu agak familiar tetapi tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya sebelumnya. Xiao Chen, pemuda itu menunjukkan sikap yang mulia dan luar biasa, dengan aura samar keberuntungan dinasti di tubuhnya. Jelas, orang ini adalah kerabat kaisar, yang memiliki garis keturunan kerajaan. Boom! Pada saat itu, aura pemuda itu keluar dari tubuhnya yang menentang aturan Misty Rain Pavilion untuk tidak menyerang siapapun. Pemuda itu tidak menahan diri. Ki pembunuhnya yang mengejutkan menyebar, langsung merusak suasana yang harmonis. Di panggung dansa, Ziyun, penampil utama, berhenti memainkan pipanya. Semua tamu terhormat melemparkan tatapan ingin tahu. Meskipun Misty Rain Pavilion bukanlah kawasan kesenangan teratas di kota Yan, tempat itu memiliki latar belakang yang mengerikan. Bahkan para pangeran akan berpikir hati-hati sebelum membuat masalah di sini. Terkadang, konflik tidak dapat dihindari. Namun, itu hanya pada tingkat dendam. Kebanyakan orang tidak akan berani bergerak. Ini karena semua orang mengerti aturannya. Bagi pemuda ini untuk melepaskan auranya tanpa menahan atau menunjukkan rasa takut, seberapa besar dendam yang dimiliki pemuda ini terhadap Xiao Chen. Ki pembunuh ini terasa sangat dingin. Hal yang aneh seperti itu membuat banyak tamu melihat ke tempat ini, ingin melihat apa yang terjadi. Tidak, namun, tepat ketika orang itu hendak terbang ke udara dan menyerang Xiao Chen, lelaki tua kaisar berdaulat itu bergegas maju dengan gugup dan dengan kuat menahan tuan muda klannya. Pemuda berpakaian bordir itu merasa sangat kesal ketika ahli klannya menahannya. Matanya menjadi merah karena dia menjadi gila. Senior Feng merasa sangat kesal dan bahkan ingin mengutuk. Bagaimana Anda bisa membunuhnya? Anda sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang di meja ini. Sebagian besar orang yang duduk di sana adalah kaisar berdaulat. Orang berpakaian putih itu sangat luar biasa. Hanya satu tatapan darinya saja sudah membuat saya sangat takut. Wu Meng dan yang lainnya menunjukkan ekspresi tenang saat mereka dengan dingin menyaksikan pemandangan ini. Ekspresi mereka tidak berubah sama sekali. Xiao Chen mengambil cangkir anggurnya dan mendapati cangkirnya sudah kosong. Sebelum dia bisa bergerak, Baoer tersenyum tipis dan mengisi cangkirnya. Xiao Chen menuangkan anggur ke dalam mulutnya dan perlahan meletakkan cangkirnya. Kemudian, dia menatap pendatang baru itu dengan sedikit kebingungan. Sepertinya saya mengenali Anda, tetapi saya tidak ingat siapa Anda. Saya adalah Raja Yu Wangling. Senior Feng, lepaskan saya. Biarkan saya membunuhnya. Setelah mendengar bahwa Xiao Chen bahkan tidak dapat mengingat namanya, Wang Ling tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung, merasa sangat terhina. Suasana menjadi agak canggung. Monark Yu marah, tetapi Senior Feng dengan kuat menahannya. Rekan-rekan murid Monark Yu bertukar pandang, tidak tahu harus berbuat apa. Itu Monark Yu, aku mengenalinya. Ayahnya adalah Duke Yun saat ini. Aneh, mengapa lelaki tua di sampingnya menekannya, tidak membiarkannya menyerang? Bukankah itu sederhana? Dia pasti telah melanggar aturan Misty Rain Pavilion.
Mungkin tidak begitu. Aku merasa bahwa keanehan masalah ini sebagian besar terletak pada orang berpakaian putih itu. Orang ini jelas tidak sesederhana itu. Aku juga merasa aneh. Dia bahkan tidak mengenal Monarch Yu, tetapi Monarch Yu menjadi gila saat melihatnya. Adegan aneh di ruang pribadi membingungkan semua orang, mereka tidak bisa menebak apa yang terjadi. Monarch Yu, bingung, Xiao Chen bertanya dengan serius, Monarch Yu yang mana? Aku tidak mengenal Monarch Yu. Sialan, Xiao Chen, apakah kamu pikir kamu dapat lolos dari kematian dengan berpura-pura tidak tahu? Saat itu, ketika kita berpisah di kediaman Markis Naga Melonjak, aku bersumpah untuk tidak menjadi manusia kecuali aku membunuhmu. Aku membuat segala macam rencana, tetapi aku tidak dapat menemukanmu. Untuk berpikir bahwa kamu dengan gegabah menyerahkan dirimu kepadaku. Senior Feng, lepaskan aku. Jika kamu masih tidak melepaskanku, aku akan membuat ayahku membunuhmu ketika kita kembali. Petik 2. Monarch Yu melotot marah pada Xiao Chen. Jika tatapan bisa membunuh, Xiao Chen akan mati ratusan, ribuan, puluhan ribu kali. Senior Feng bertindak seolah-olah dia tidak mendengar Wang Ling. Dia tersenyum dan berkata, Tuan muda ini, tuan muda klan saya hanya mengoceh omong kosong. Kami telah mempermalukan diri sendiri. Karena kamu tidak mengenalnya, maka kami akan pergi dulu. Selamat tinggal, selamat tinggal. Melihat Xiao Chen tampaknya tidak mengingat Monarch Yu, Senior Feng menganggap dirinya beruntung dan ingin segera membawa Monarch Yu pergi. Xiao Chen memainkan cangkir anggur di tangannya dan berpikir keras. Kemudian, dia teringat. Dia berkata, tunggu sebentar. Aku ingat siapa dia sekarang. Monarch Yu, itu benar-benar dendam dari bertahun-tahun yang lalu. Dulu ketika aku pertama kali memasuki Central Grid Realm, Ayah Lan Luo, Markis Naga Terbang, mengundang dia dan aku. Kemudian, kami mengadakan kompetisi memanah di lapangan latihan. Kami berdua menembakkan 3 anak panah. Setiap anak panahku mengalahkannya. Namun, dia masih tidak mau menyerah, jadi dia mengeluarkan harta karunnya sendiri. Akhirnya, God Shadow Bow milikku meledakkan sebuah bintang, mengalahkannya lagi. Pada akhirnya, dia terus bertindak tanpa malu-malu, ingin menggunakan keterampilan pedangnya untuk membunuhku. Setelah dikalahkan, dia memerintahkan orang lain untuk menyerangku dalam kelompok. Orang seperti itu tampak anggun dan elegan. Selain itu, dia berasal dari klan kerajaan. Namun, dia hanya berpura-pura menjadi apa yang bukan dirinya. Setelah kedok itu dilucuti, dia benar-benar tidak tahu malu. Dia tidak memiliki kesadaran akan dirinya sendiri namun sulit untuk ditenangkan seperti anjing gila. Tidak heran aku tidak mengingatnya. Sudah hampir 8 tahun. Bagaimana aku bisa berusaha mengingat seseorang yang bahkan tidak sebanding dengan sampah? Jika bukan karena dia yang mengingatkanku beberapa kali, aku benar-benar tidak akan mengingatnya. Senior Feng segera menjadi sangat ketakutan dan konyol. Dia berkata dengan canggung, Tuan muda klanku adalah putra Adipati Yun dan sudah memegang pangkat bangsawan. Namanya sudah dimasukkan ke dalam catatan silsilah kerajaan. Xiao Chen menyela, lepaskan dia. Senior Feng merasa bahwa situasinya menjadi agak serius. Dia ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Wu Meng, di samping Xiao Chen, dia berkata lepaskan. Apakah kamu mendengarnya? Monarch Yu tetap sama sekali tidak tahu apa-apa. Kemarahan dan kebencian yang terpendam dalam hatinya selama 8 tahun menyerbu kepalanya, dan dia berteriak, Senior Feng, bagaimana kamu bisa kehilangan tekad? Lepaskan aku ingin melihat apa yang membuatnya begitu percaya diri, berani berjalan ke kota Yan untuk menyerahkan dirinya pada kematian setelah 8 tahun. Mengalihkan telinga kepada Monarch Yu, Senior Feng memandang Xiao Chen dan berkata, maaf, orang tua ini tidak bisa melepaskannya. Senior Feng merasakan jejak niat membunuh. Jika dia melepaskannya, Monarch Yu mungkin mati dengan menyedihkan di sini. Pikiran Senior Feng agak dibesar-besarkan. Apakah benar-benar ada seseorang yang berani membunuh di Misty Rain Pavilion? Selanjutnya, targetnya adalah putra Duke Yun. Meskipun garis keturunan orang ini tipis, itu masih garis keturunan kerajaan. Dia adalah kerabat kaisar. Namun, untuk beberapa alasan, Senior Feng merasa bahwa Monarch Yu akan segera mati selama dia melepaskannya. Naluri ini menimbulkan rasa takut dalam diri Senior Feng,
mencegahnya untuk melepaskannya. Sekarang, dia sedang menunggu para ahli dari Misty Rain Pavilion untuk muncul. Meskipun Misty Rain Pavilion sangat besar, para ahli pasti akan tiba dalam waktu 10 detik ketika sesuatu terjadi. Namun, 10 detik ini terasa seperti setahun bagi Senior Feng, membuatnya sangat gugup. Keringat membasahi dahinya. Xiao Chen menyapu pandangannya dan bertemu dengan tatapan Senior Feng. Boom! Seketika, energi jiwa yang kuat dari Kaisar Penguasa Tiga Vena dan garis keturunan Naga Azure Kerajaan memberikan tekanan besar pada Senior Feng. Senior Feng mencoba bertahan, tetapi di hadapan tekanan ini, dia seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon besar, tidak dapat melakukan apapun. Senior Feng kalah dengan satu tatapan. Ketika cengkeraman Senior Feng melemah, Monarch Yu segera meraung dan melompat, menusukkan pedangnya ke arah Xiao Chen. Wosh! Seberapa mengerikan serangan pedang ini. Bahkan bilah yang paling tumpul pun akan menjadi sangat tajam setelah diasah selama 8 tahun. Selama 8 tahun terakhir, Monarch Yu tidak bisa melupakan kejadian memalukan di kediaman Markis Naga Terbang, memikirkannya siang dan malam. Itulah penghinaan dalam hidupnya. Tekanan besar berubah menjadi motivasi. Dia berlatih keras selama bertahun-tahun, hanya untuk hari ini. Monarch Yu merasa serangan pedang ini melampaui batasannya. Rasanya dia bisa menembus hambatan dari tokoh berdaulat yang menentang surga. Setelah serangan pedang ini, dia pasti akan berhasil membentuk segel ilahinya. Tubuh Monarch Yu gemetar karena kegembiraan dan kecemasan. Xiao Chen memang penghalang mentalnya. Setelah membunuh Xiao Chen, dia bisa berharap untuk menerobos ke Kaisar Berdaulat. Sungguh serangan pedang yang mengerikan. Niat membunuh dan Dao dalam pedang mengirimkan hawa dingin ke seluruh kultivator lain di paviliun hujan berkabut, bahkan dari jauh. Bang! Monarch Yu baru saja melompat. Sebelum dia bisa naik ke udara, dia tiba-tiba meledak. Ya, Monarch Yu meledak. Ribuan cahaya pedang keluar dari tubuh Monarch Yu, tampak cemerlang. Pada saat berikutnya, bahkan tidak ada mayat yang tersisa, hanya beberapa pecahan tulang dan genangan darah yang berserakan di ruang pribadi. Sebelum serangan pedang yang mengerikan itu bisa dilepaskan, serangan itu menghilang tanpa suara. Ada pembunuhan. Seseorang terbunuh di paviliun hujan berkabut. Lebih jauh, orang yang meninggal adalah Raja Yu. Setelah beberapa saat, seluruh paviliun hujan berkabut menjadi kacau. Semua orang tiba-tiba terbangun, bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Beberapa orang panik, dengan cepat bergegas pergi dan menabrak banyak meja dan kursi. Beberapa orang berseru keras karena tidak percaya. Paviliun hujan berkabut yang besar langsung jatuh ke dalam kekacauan, tidak lagi setenang dan sedamai sebelumnya. Sementara kota yang telah damai selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mungkin orang-orang meninggal secara diam-diam setiap hari. Mungkin perebutan keuntungan tidak pernah berhenti. Namun, sudah berabad-abad sejak ada yang mendengar seseorang yang berani membunuh seseorang secara terbuka di tempat hiburan. Lebih jauh lagi, orang yang meninggal memiliki garis keturunan bangsawan. Apakah situasi di ibu kota akan berubah? Apakah seseorang perlu alasan untuk membunuh? Tentu saja, alasan diperlukan. Bahkan semut yang paling rendah hati pun hidup dan pantas dihormati. Apalagi manusia. Meskipun Xiao Chen tegas dalam membunuh, ia tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Ia seringkali hanya memberikan hukuman kecil sebagai pencegah, tidak pernah membunuh kecuali diperlukan. Namun, beberapa orang harus dibunuh dengan cara apapun. Raja Yu Wangling adalah salah satu orang tersebut. Ia seperti anjing gila. Meskipun ia lebih buruk dari sampah, ia masih memiliki pengaruh. Xiao Chen tidak takut diserang secara terbuka atau diam-diam. Yang ditakutkan Xiao Chen adalah Raja Yu akan menyerang orang-orang bersamanya dalam keadaan marah ketika ia menyadari bahwa ia tidak dapat menyentuh Xiao Chen. Xiao Chen tidak takut pada seorang pria terhormat, ia takut pada seorang bajingan. Bajingan tidak bermoral, mereka tidak memiliki prinsip dan tidak mengikuti aturan. Orang tidak dapat menebak kapan mereka akan menjadi gila. Oleh karena itu, karena Xiao Chen mengingat Raja Yu, ia tidak perlu membiarkan Raja Yu hidup-hidup. Bagaimana jika suatu hari, anjing gila ini melukai dan mempermalukan orang-orang di samping Xiao Chen? Xiao Chen tidak sanggup membayar harga seperti itu. Karena itu, Xiao Chen menggunakan jurus kedua warisan pedang jahat, tetesan air menghancurkan cakrawala,
mengakhiri hidup Raja Yu saat dia meledak. Pelayan itu sudah ketakutan setengah mati di ruang pribadi. Dia tetap tertegun, tidak bisa berkata sepatah kata pun. Senior Feng tampak cemberut, menunjukkan rasa takut saat dia menghadapi Xiao Chen. Kekuatan pihak lain terasa mengerikan, meninggalkan bayangan di hatinya. Senior Feng ingin pergi tetapi tidak berani, karena Xiao Chen belum mengatakan apapun. Para pengikut paviliun pedang ilahi yang menemani Raja Yu tampak linglung, tidak dapat bereaksi. Wosh, wosh. Pada saat yang genting, dua sosok tiba-tiba muncul di ruang pribadi. Sosok-sosok ini memiliki aura kaisar penguasa tiga Vena. Mereka adalah para ahli dari paviliun hujan berkabut. Biasanya, ketika orang-orang bodoh membuat masalah di paviliun hujan berkabut, mereka akan berakhir menderita ketika melihat keduanya, tidak peduli seberapa hebat latar belakang mereka. Keduanya jarang muncul, namun, orang-orang diam-diam menyebut mereka sebagai Misty Rain Twin Demons. Senior Feng mengenali keduanya, jadi dia segera menghela napas tertahan. Dia berkata, "Senior, tuan muda klan saya meninggal dengan kematian yang menyedihkan di Misty Rain Pavilion. Apapun yang terjadi, tolong pertanggungjawabkan itu." Saat Senior Feng berbicara, dia menatap Xiao Chen. Jelas, dia ingin Misty Rain Twin Demons mengalahkan Xiao Chen. Namun, Misty Rain Twin Demons mengabaikan Senior Feng. Mereka menatap Xiao Chen, dan masing-masing membuat pernyataan. Duke Yun gagal dalam mendidik putranya, menyebabkan kerugian besar bagi Misty Rain Pavilion milikku. Misty Rain Pavilion akan mengejar masalah ini sampai akhir dan melaporkannya ke pengadilan kerajaan. Suara keduanya tidak keras. Namun, pernyataan itu bergema di seluruh Misty Rain Pavilion. Semua orang mendengar setiap kata dengan jelas, tidak melewatkan satu pun. Senior Feng langsung merasa tercengang. Hasil seperti itu sepenuhnya di luar dugaannya. Orang ini membunuh seorang murid klan kerajaan. Misty Rain Pavilion seharusnya menjatuhkan orang ini dan menawarkan kompensasi dan permintaan maaf kepada Duke Yun. Bagaimana semuanya menjadi seperti ini? Apakah kalian semua melanggar hukum? Orang yang dia bunuh adalah Monarch Yu, juga seorang murid pewaris sejati dari Divine Sword Pavilion kami. Apakah kamu meremehkan Divine Sword Pavilion kami? Misty Rain Pavilion, aku pikir kamu tidak lagi ingin terus beroperasi di ibu kota. Kelompok murid Divine Sword Pavilion terkejut terbangun. Mereka merasa kesal dan tidak mau menyerah. Enyahlah, Bang. Tidak seorang pun melihat bagaimana iblis kembar hujan berkabut menyerang, tetapi mereka membuat para murid paviliun pedang ilahi yang berteriak-teriak itu terbang keluar dari ruangan. Kemudian, para penjaga paviliun hujan berkabut masing-masing membawa satu orang keluar dari paviliun hujan berkabut. Iblis kembar hujan berkabut mengalihkan fokus mereka ke Senior Feng. Senior Feng merasa merinding, lalu berkata dengan cemberut, "Saya mengerti. Saya akan pergi setelah mengumpulkan sisa-sisa tuan muda saya." Namun, ketika Senior Feng melihat sekeliling ruangan pribadi itu, dia melihat bahwa Raja Yu tidak meninggalkan mayat. Tidak banyak yang bisa dikumpulkan. Oleh karena itu, dia hanya mengambil liontin giok dan segera pergi tanpa menoleh ke belakang. Para tamu yang terhormat, tidak perlu panik. Sebuah situasi kecil terjadi di paviliun hujan berkabut saya hari ini, mengejutkan semua orang. Masalah itu sudah terselesaikan. Sebagai kompensasi kepada semua orang, paviliun hujan berkabut tidak akan memungut biaya untuk anggur hari ini. Semua orang, silakan minum sepuasnya. Mulai hari ini, kami tidak akan menagih siapapun selama 3 hari. Paviliun hujan berkabut akan menghibur semua orang secara gratis. 12 penampil utama juga akan tampil bersama. Saya harap semua orang akan memaafkan kami. Tepat pada saat ini, seseorang berbicara dengan lembut sambil bersandar di pagar lantai tertinggi Misty Rain Pavilion. Suara merdu itu terdengar sangat menyenangkan, seperti banyaknya burung di hutan. Yang lebih mengharukan adalah ketulusan dalam permintaan maaf itu, anggur gratis dan tidak ada tagihan selama 3 hari. Selanjutnya, ke-12 penampil utama akan tampil bersama. Sorak-sorai menyambut pengumuman orang ini. Musik seruling, pipa, dan sitar bergema bersamaan saat ke-12 penampil utama muncul di panggung dansa satu demi satu. Suasana Misty Rain Pavilion tiba-tiba berubah, langsung mencapai klimaks. Dalam sekejap mata, para bintang utama yang tampil menarik perhatian para tamu kehormatan,
yang kembali membenamkan diri dalam alunan musik yang mengagumkan. Gangguan sebelumnya secara tak terduga menghasilkan pertunjukan ini, membuat para tamu kehormatan semakin bersemangat. Selain itu, minuman gratis. Dengan minuman gratis, paviliun hujan berkabut pasti akan terjun ke dalam pesta pora hari ini. Hanya sedikit orang yang mengerti apa yang telah terjadi. Tempat-tempat hiburan di ibu kota kekaisaran tidak pernah melihat darah selama berabad-abad. Paviliun hujan berkabut pasti punya alasan untuk melindungi orang ini. Namun, Raja Yu tetaplah seorang murid klan kerajaan apapun yang terjadi. Paviliun hujan berkabut tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa dia telah meninggal di tempatnya. Berita tentang masalah ini akan menyebar ke seluruh ibu kota dalam waktu kurang dari sehari. Pada saat itu, akan ada pertunjukan bagus lainnya untuk ditonton. Beberapa orang pergi diam-diam untuk memberitahu faksi-faksi di belakang mereka tentang situasi ini. Zhang Ping dengan gugup mencoba membersihkan lantai di ruang pribadi. Dia gemetar saat melihat noda darah. Seorang tokoh berdaulat yang menentang surga tiba-tiba meninggal. Seberapa kuat orang berpakaian putih itu? Untungnya, orang berpakaian putih itu tampaknya tidak peduli dengan Zhang Ping yang meremehkan mereka sebelumnya. Tuan muda ini, silakan lewat sini. Master Paviliun kami ingin bertemu dengan Anda. Iblis kembar hujan berkabut, dua kaisar penguasa tiga Vena yang angkuh, berkata dengan hormat kepada Xiao Chen. Sikap seperti itu mengejutkan pelayan Zhang Ping. Ya ampun, tidak disangka bahwa dua tokoh utama paviliun hujan berkabut, yang jarang muncul, menunjukkan rasa hormat seperti itu kepada orang berpakaian putih ini. Xiao Chen menjawab dengan tenang, katakan padanya untuk datang dan menemuiku di sini. Sungguh lelucon, Xiao Chen adalah inspektur utusan peringkat 6. Dia dapat dianggap sebagai atasan Master Paviliun di sini. Meskipun dia tidak suka menggunakan statusnya untuk menekan orang lain, kesopanan terkadang harus dipatuhi. Sejak kapan seorang bawahan bisa memanggil atasan mereka? Kedua lelaki tua paviliun hujan berkabut segera bertukar pandang, jejak kemarahan mengerutkan alis mereka. Kita perlu berkonsultasi dengan Master Paviliun kita terlebih dahulu, kata kedua lelaki tua itu setelah bertukar pandang. Hehe, tidak perlu mencari instruksi lebih lanjut. Karena inspektur utusan memanggil, nona kecil ini tidak berani untuk tidak patuh. Tawa berdenting segera terdengar dari luar. Seorang wanita mengenakan congsam merah, yang memperlihatkan kakinya yang panjang, ramping, dan indah, masuk. Fitur wajahnya yang indah tampak terpahat sempurna, tidak menunjukkan cacat apapun. Catatan TL, congsam adalah gaun tradisional Tiongkok yang ketat dan biasanya memiliki celah panjang di satu sisi. Berikut adalah tautan ke versi tanpa lengan di Wikipedia, URL congsam juga bisa memiliki lengan. Setelah orang ini masuk, lukisan-lukisan kuno turun di sekitar ruang pribadi, membentuk dunia independen yang terisolasi dari luar. Pelayan Zhang Ping pingsan tanpa suara. Iblis kembar hujan berkabut terkejut. Mereka dengan cepat melakukan hormat dengan tangan terkepal dan membungkuk. Para bawahan ini memberi hormat kepada inspektur utusan. Maaf atas pelanggaran sebelumnya. Tidak apa-apa, kata Xiao Chen acuh tak acuh. Kemudian, dia mengeluarkan sertifikat pengangkatan yang diberikan Mu Zifeng kepadanya. Dia dengan lembut mendorongnya ke depan, dan itu melayang ke tangan wanita yang mengenakan congsam. Wanita itu hanya menebak identitas Xiao Chen sebelumnya. Sertifikat pengangkatan itu membuktikannya. Nona kecil ini, Su Ye, menyambut inspektur utusan ke paviliun hujan berkabut. Sebelumnya, saya tidak tahu identitas inspektur utusan itu. Saya minta maaf atas keterlambatan penerimaan dan pelanggaran ini. Wanita itu mengembalikan sertifikat pengangkatan itu kepada Xiao Chen. Kemudian, dia melanjutkan dengan lembut, sebelum Anda tiba, saya adalah orang yang menjalankan tugas inspektur utusan. Sepertinya saya akan memiliki lebih banyak waktu luang mulai hari ini. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu mengubah apapun. Lanjutkan saja apa yang sedang Anda lakukan. Jika ada masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, Anda dapat memberitahu saya tentangnya. Ketika saatnya bekerja keras, kita harus bekerja keras. Ini Mo Chen, murid guru Kuyun. Dia akan membantu Anda dengan pekerjaan itu. Mo Chen tersenyum tipis dan berdiri. Salam, kakak Su Ye. Tolong jaga saya mulai hari ini. Murid guru Kuyun.
Pandangan aneh melintas di mata Suye. Tentu saja, dia tahu tentang guru Kuyun. Master Kuyun adalah salah satu pandai besi terbaik di zaman bela diri. Pada saat yang sama, ia adalah doyen inti tertua dari aliansi surgawi. Suye lebih tertarik pada status Master Kuyun. Ini berarti bahwa pemuda berpakaian putih di hadapannya mendapat dukungan dari dua doyen inti. Awalnya, ia mengira bahwa markas besar mengirim seorang pemuda yang berusia kurang dari 100 tahun hanya untuk sekadar mengikuti arus. Ia mengira bahwa markas besar telah menyerah pada dinasti Yanwu dan hanya berusaha mempertahankan status quo. Tampaknya situasinya agak berbeda dari apa yang dipikirkannya. Mereka adalah rekan-rekanku. Mereka semua adalah bakat luar biasa yang menjadi kaisar berdaulat sebelum usia 100 tahun. Jika kau mengalami masalah, kau bisa meminta bantuan mereka. Tidak perlu berdiri di atas upacara. Setelah memperkenalkan Mo Chen, Xiao Chen menunjuk Wu Meng dan yang lainnya, memperkenalkan mereka satu persatu. Ekspresi Suye tidak berubah, senyumnya tetap. Namun, hatinya semakin serius. Apakah markas besar benar-benar memutuskan untuk memperluas wilayah di dinasti Yanwu? Tuan Xiao, bagaimana kita harus menangani masalah hari ini? Adipati Yun pasti akan mengejar ini. Jika itu terjadi, akan sulit bagi paviliun hujan berkabut untuk menghindari tekanan. Suye tiba-tiba mengubah topik pembicaraan setelah membahas penyerahan paviliun hujan berkabut, mencoba menguji Xiao Chen. Xiao Chen melirik Suye dan tersenyum tipis. Aku adalah kaisar berdaulat. Pertama, dia mempermalukanku. Kemudian, dia ingin membunuhku. Dia pantas mati. Jika kau tidak bisa menyelesaikan masalah sepele seperti itu, kau tidak akan menjadi master paviliun hujan berkabut, kan? Suye ingin menggunakan masalah hari ini untuk menekan Xiao Chen, untuk melihat bagaimana dia akan menangani ini ketika dia baru saja tiba di ibu kota. Siapa yang tahu, Xiao Chen bahkan lebih langsung, menyuruhnya untuk tidak mengungkit masalah sepele ini dan mengabaikan kemampuannya. Subteksnya adalah jika dia tidak bisa menangani masalah kecil seperti itu, tidak perlu baginya untuk terus menjadi master paviliun. Kata-kata ini terdengar sederhana tetapi sebenarnya menyembunyikan ancaman. Jika Suye tidak menangani masalah ini dengan baik, dia akan dipandang rendah. Dia bahkan mungkin berakhir menjadi kambing hitam. Suye menjawab dengan lembut, tentu saja. Meskipun masalah ini sulit untuk ditangani, bawahan ini akan mengatasinya. Tentu saja, para pengikut klan kerajaan sangat dihormati. Namun, itu belum sampai pada titik di mana mereka dapat membunuh siapapun yang mereka inginkan. Selain itu, Wang Ling hanyalah seorang raja dari keluarga cabang. Namun, sikap Xiao Chen dan ancaman yang tersembunyi dalam kata-katanya membuat Suye agak waspada. Pemuda berpakaian putih ini tidak sesederhana yang dia kira sebelumnya. Jika tidak ada yang lain, bawahan ini akan pergi dulu, kata Suye lembut. Tunggu sebentar. Suye berhenti dan menatap Xiao Chen, bingung. Xiao Chen berpikir keras. Kamu dipanggil Suye, kan? Aku ingat ada klan bangsawan yang ahli dalam pedang di dinasti Yanwu. Saat ini, kepala klan, Su Hanshan, dikenal sebagai ahli terkuat dari pedang Dao, bergelar Dewa Pedang. Suye mengangkat alisnya saat dia bertanya dengan cemberut, ada apa? Inspektur utusan, apakah Anda mencoba menyelidiki saya? Apakah Tuan Mu Zifeng tidak memberi tahu Anda bahwa beberapa hal tidak dapat diselidiki? Memang, ada hubungannya. Saya hanya merasakan niat pedang yang kuat bersembunyi di dalam dirinya dan bertanya sambil lalu. Tanpa diduga, saya tampaknya telah menyentuh garis bawah pihak lain. Xiao Chen tetap tenang sambil berkata dengan acuh tak acuh, itu tidak penting. Kau boleh pergi dulu. Ingatlah untuk memanggil orang-orang yang bertanggung jawab atas 10 asosiasi pedagang teratas di bawah kita untuk menemuiku besok. Jika ada yang tidak datang, aku akan pergi dan menemui mereka sendirian. Menurutku, terburu-buru mungkin bukan hal yang baik untuk banyak hal. Inspektur utusan baru saja tiba di ibu kota kekaisaran. Ada banyak pemandangan indah untuk dilihat, seperti Sungai Yan di luar kota. Sungai itu luas dan dalam, kau harus mengamatinya dengan saksama, kata Suye dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Wanita ini tidak menyuruhku untuk memeriksa Sungai Yan. Dia mencoba memperingatkanku untuk memeriksa seberapa dalam air di ibu kota dan tidak mengarungi air dalam secara membabi buta. Xiao Chen tersenyum dan berkata,
aku akan memeriksanya saat aku punya waktu. Jika aku tidak sengaja jatuh, kuharap Master Pavilion Su akan membantu mengeluarkanku. Ekspresi Suye menghangat saat mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, tuanku bercanda. Aku akan pergi dulu. Xiao Chen menjawab dengan lembut, aku tidak terbiasa berbicara seperti itu, tetapi terkadang, aku tidak punya banyak pilihan. Ada makna tersembunyi di balik kata-kata yang diucapkan dengan santai. Jika seseorang bodoh, dia tidak hanya akan salah memahami maksud pihak lain tetapi bahkan jatuh ke dalam perangkap pihak lain, berakhir menjadi kambing hitam. Tentu saja, Xiao Chen tidak terbiasa dengan ini. Namun, seperti yang dia katakan, itu tidak dapat dihindari. Ini adalah pertemuan pertama mereka. Tidak ada yang mempercayai yang lain. Bahkan jika salah satu mengatakan yang sebenarnya, yang lain mungkin tidak mempercayainya. Itu bahkan mungkin mengirim pesan yang salah. Pernyataan yang diucapkan dengan santai mungkin berakhir dengan membangkitkan permusuhan di pihak lain. Misalnya, Xiao Chen telah merasakan niat pedang yang mengerikan di tubuh pihak lain dan dengan santai bertanya tentang klan bangsawan Dewa Pedang. Meskipun Suye tidak mengubah ekspresinya, nadanya jelas menjadi kaku. Dia bahkan memperingatkan Xiao Chen secara diam-diam. Untungnya, dia menebusnya pada akhirnya. Kalimat Xiao Chen yang berharap pihak lain akan menariknya keluar jika dia jatuh ke sungai berarti dia tidak punya permusuhan dengan Suye. Ini membuat ekspresinya hangat. Ngomong-ngomong, Xiao Chen sepertinya ingat bahwa pedang jahat Simu berasal dari klan Su Dewa Pedang. Klan bangsawan Dewa Pedang memiliki akumulasi yang dalam dan memiliki Dewa Pedang untuk mengawasi mereka. Keberadaan Dewa Pedang di dinasti Yanwu seperti matahari di langit. Klan Su memiliki andil dalam pembentukan dinasti. Selama dinasti tidak jatuh, klan Su tidak akan pernah mengalami kemunduran. Klan bangsawan seperti itu tidak dapat mengalahkan aliansi surgawi dengan seluruh alam seribu besar sebagai panggung. Namun, setiap faksi super harus waspada terhadap mereka saat berada di dalam dinasti Yanwu. Sekarang, Xiao Chen agak mengerti mengapa kawasan kesenangan menjadi markas besar aliansi surgawi di dinasti Yanwu. Itu karena Master Pavilion adalah Suye. Nangong Feng, kalian semua pergi dan selidiki 10 asosiasi pedagang bawahan terbesar. Aku ingin tahu situasi sebenarnya dari 10 asosiasi pedagang ini. Mengirim kaisar berdaulat untuk melakukan pekerjaan seperti itu sama saja dengan membesar-besarkan masalah kecil. Namun, ini akan menjamin tidak ada yang salah dan informasinya benar. Baiklah, karena Nangong Feng dan yang lainnya ada di sini, mereka harus mendengarkan instruksi Xiao Chen. Mereka sudah membuat persiapan mental untuk ini. Wu Meng, tolong tetaplah di belakang. Apakah kamu punya tugas lain untukku? Xiao Chen mengangguk dan berkata, jika kamu membuntuti Suye, seberapa yakin kamu tidak akan ketahuan? Kamu bisa meminjam ini untuk 1 malam. Xiao Chen mengeluarkan topeng Dewa Kematian dan memberikannya kepada Wu Meng. Setelah ragu-ragu sejenak, Wu Meng mengenakan topeng Dewa Kematian. Kemudian, auranya segera mundur. Jika bukan karena Xiao Chen melihat Wu Meng secara fisik, dia tidak akan merasakan kehadiran pihak lain. Efek topeng Dewa Kematian dalam mengisolasi semua aura tetap efektif untuk kaisar berdaulat. Seberapa yakinnya kamu sekarang? Sangat yakin. Baiklah, aku akan merepotkanmu dengan ini, kalau begitu. Aku perlu tahu siapa yang akan ditemuinya malam ini dan apa yang dia katakan. Ya, setelah Xiao Chen membuat semua pengaturan, dia meninggalkan kamar pribadi bersama Mo Chen dan Bao Er, pergi ke kediaman yang diatur Su Ye untuk mereka. Kediaman itu tidak jauh, sebuah halaman terpisah tepat di belakang paviliun hujan berkabut. Ibu kota kekaisaran kota Yan ditakdirkan tidak akan damai malam ini. Seseorang telah membunuh putra Adipati Yun di paviliun hujan berkabut, dan kelompok Raja Yu diusir sebagai gantinya. Berita tentang masalah ini menyebar ke seluruh ibu kota dalam waktu setengah hari. Semua faksi tingkat atas dengan cepat mencari informasi tentang ini. Mereka segera menemukan bahwa pemuda itu adalah Xiao Chen dari Aliansi Surgawi. Fraksi-fraksi ini menggali berbagai kejadian yang menampilkan Xiao Chen di dunia dewa palsu dan bahkan masa lalunya di Kekaisaran Naga Ilahi. Namun, sedikit yang tahu bahwa Xiao Chen adalah inspektur utusan peringkat 6 yang mengawasi faksi-faksi aliansi surgawi di dinasti Yanwu.
Hanya faksi-faksi dengan akumulasi yang sangat besar yang dapat mengetahui informasi penting ini. Masalah ini dianggap sebagai rahasia aliansi surgawi. Bahkan di dalam aliansi surgawi, hanya beberapa petinggi yang mengetahuinya. Akan sangat sulit untuk mengungkap detail ini dengan cepat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Flamecloud County, salah satu dari 100 daerah di Provinsi Yan, adalah tanah yang dianugerahkan Duke Yun. Pada saat Senior Feng bergegas kembali ke kediaman Duke bersama kelompoknya, langit sudah gelap. Awan tebal menutupi langit, mencerminkan suasana hatinya yang muram. Apa? Linger meninggal. Duke Yun terkejut setelah mendengar berita itu, merasa tidak percaya. Siapa yang tidak akan menunjukkan wajah kepada para pengikut klan kerajaan di dinasti Yanwu? Bahkan jika Wang Ling dengan bodoh dan ceroboh menyinggung seseorang yang seharusnya tidak disinggungnya, pihak lain kemungkinan tidak akan membunuhnya. Tuan muda benar-benar mati. Dia meninggal di paviliun hujan berkabut. Senior Feng dapat membayangkan kemarahan Duke Yun. Namun, dia masih menjelaskan apa yang terjadi di paviliun hujan berkabut secara rinci. Bang, tidak dapat menahan amarahnya, Duke Yun menghantamkan telapak tangannya ke meja kayu tebal, menghancurkannya, saat ki pembunuhnya melonjak keluar. Semua orang di kediaman Duke yang besar merasakan kemarahan dan niat membunuh Duke Yun dan gemetar. Prajurit, bawa token komandoku dan kumpulkan pasukan tulisan suci. Aku ingin membasuh paviliun hujan berkabut dengan darah. Mata Adipati Yun tampak seperti akan menyemburkan api. Bahkan sekarang, dia masih merasa tidak percaya. Memikirkan bahwa Wang Ling meninggal, putraku yang paling berharga. Aku telah mengangkatnya menjadi Raja Yu sejak lama sebagai persiapan untuk menggantikan jabatan adipatiku. Putraku ini mendapatkan kemuliaan bagiku, menjadi pemimpin dari 7 pewaris sejati Paviliun Pedang Ilahi. Dia bahkan berhasil memasuki pengawasan Kaisar Berdaulat Daoyan. Wang Ling menjadi tokoh berdaulat yang menentang surga pada usia 50 tahun. Dia pasti akan menjadi Kaisar Berdaulat sebelum usia 100 tahun. Namun, seseorang benar-benar membunuh putra yang paling aku sayangi. Lebih jauh lagi, paviliun hujan berkabut bahkan membalikkan keadaan dan ingin aku meminta maaf. Sungguh tak tertahankan. Adipati, kamu tidak bisa melakukan itu. Kamu tidak bisa menyentuh paviliun hujan berkabut. Senior Feng yang terkejut dengan cepat menyarankan agar tindakan itu tidak dilakukan. Dia bahkan agak pucat. Mengapa ayah dan anak itu sama, menjadi gila karena marah? Jika Raja Yu mendengarkanku dan pergi, Xiao Chen tidak akan mengingatnya. Dengan begitu, dia tidak akan mati dengan menyedihkan. Tuan Adipati, Anda tidak boleh melakukan itu. Anda tidak boleh menyentuh paviliun hujan berkabut, kedua wakil jenderal menasihati dari samping secara serempak. Adipati Yun menunjukkan ekspresi cemberut, tidak berbicara untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia berkata, aktifkan formasi transportasi darurat. Saya ingin bertemu Pangeran ke-8. Ya, Senior Feng menghela napas tertahannya. Selama Adipati Yun tidak pergi ke paviliun hujan berkabut, hal lain akan baik-baik saja. Formasi transportasi darurat awalnya untuk digunakan Pangeran ke-8 saat hidupnya terancam. Jika Pangeran ke-8 tidak menelepon, Adipati Yun seharusnya tidak mengaktifkannya. Namun, Adipati Yun tidak terlalu peduli hari ini. Sebuah cahaya menyala di formasi transportasi, dan kelompok Adipati Yun menghilang. Kemudian, mereka muncul di kediaman Kekaisaran Pangeran ke-8 di kota Yan, memancarkan niat membunuh yang kuat. Adipati Yun, Pangeran ke-8 telah menunggu beberapa lama. Aku akan membawamu ke sana. Seseorang tengah menunggu di luar formasi transportasi kediaman Kekaisaran. Ketika orang itu melihat Adipati Yun, dia menunjukkan ekspresi aneh tetapi tidak terkejut. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pangeran ke-8, masalah hari ini. Adipati Yun segera berkata setelah melihat Pangeran ke-8, ingin Pangeran ke-8 mendapatkan keadilan untuknya. Wang Feng, Pangeran ke-8, menunjukkan penampilan yang agung, memiliki alis yang gagah dan mata yang tajam serta memancarkan semangat kepahlawanan. Meskipun masih muda, dia berpengalaman. Matanya seperti kolam air yang dalam, tampak tak terduga. Paman kerajaan, tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku tahu tentang masalah itu. Sebelum kau datang, para leluhur kuil leluhur kekaisaran sudah menghukumku.
Raja Yu berbicara kasar di paviliun hujan berkabut, menantang kaisar berdaulat, dan menyerang untuk membunuh. Hal ini mengakibatkan kematiannya. Tindakannya mempermalukan keluarga kerajaan. Karena hubunganku denganmu, aku terlibat dan akan dikurung selama 7 hari. Mengenai hukumanmu, aku meminta belas kasihan para leluhur, dan mereka mengampunimu. Apa? Adipati Yun tercengang setelah dia mendengar gangguan Pangeran ke-8. Pengungkapan itu datang seperti 5 guntur yang menderu tepat di atasnya. Ini bukanlah hasil yang dia inginkan. Bahkan jika dia tidak bisa melakukan apapun pada paviliun hujan berkabut, dia ingin membunuh Xiao Chen. Pangeran ke-8 berkata dengan tenang, hukuman para leluhur selalu adil. Putramu berbicara dengan arogan dan kasar di hadapan ribuan orang. Dia bahkan dengan berani menyerang kaisar berdaulat. Buktinya sangat kuat, bahkan aku tidak bisa membatalkannya. Murid klan kerajaan tidak boleh sombong atau egois, dan tidak boleh membunuh dengan santai. Ini adalah sila leluhur dari para leluhur kuil leluhur kekaisaran. Putramu melanggar semuanya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Selain memiliki sebagian besar keberuntungan zaman bela diri, dinasti Yanwu berkembang karena para leluhur kuil leluhur kekaisaran dengan ketat menegakkan sila leluhur, dengan keras mendisiplinkan para murid klan kerajaan. Tidak peduli apa yang dilakukan seseorang secara rahasia, semuanya akan baik-baik saja jika tidak ada bukti. Namun, jika seseorang melanggar sila leluhur, dia akan dihukum apapun yang terjadi, bahkan jika dia seorang pangeran. Adipati Yun merasa sangat marah sehingga dia ingin muntah darah. Dia menunjukkan kulit pucat dan bernapas dengan berat, terengah-engah. Setelah waktu yang lama, dia berkata dengan mata merah, "Baiklah, aku akan mengakui semua itu. Itu adalah kesalahan putraku karena melibatkan Yang Mulia. Namun, aku telah mengikutimu selama bertahun-tahun. Putraku yang paling kucintai meninggal, tetapi kau bahkan tidak melakukan tindakan simbolis apapun. Dia adalah seseorang yang tumbuh bersamamu." Makna Du Keyun sangat jelas. Dia tidak peduli dengan para leluhur. Meskipun dapat diterima untuk menawarkan kompensasi dan meminta maaf secara terbuka, seharusnya tidak masalah untuk membunuh seseorang secara diam-diam. Bahkan jika Xiao Chen adalah kaisar penguasa 3 Vena, jika Pangeran ke-8 menginginkannya, Pangeran ke-8 memiliki 10.000 cara untuk membunuhnya di ibu kota kekaisaran. Selama Pangeran ke-8 tidak ketahuan, semuanya akan baik-baik saja. Du Keyun berlutut di tanah dan bersujud dengan berat, kulit di dahinya pecah dan berdarah. Pangeran ke-8, tolong balas dendam untuk anakku. Wang Feng, Pangeran ke-8, memejamkan mata dan berkata, jika itu orang lain, bahkan jika dia adalah kaisar penguasa 4 Vena atau kaisar penguasa 5 Vena, aku akan membalas dendam untukmu dengan cara apapun. Masalah ini memengaruhi gengsiku. Aku tidak mungkin mengabaikannya. Namun, paman kerajaan, kamu tidak boleh menyentuh orang ini. Apa? Adipati Yun yang berlutut mengangkat kepalanya dan menatap Pangeran ke-8 dengan tercengang. Jika dia tidak bisa melakukannya secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, apakah dia akan menelan amarah ini begitu saja? Pangeran ke-8 berkata dengan cemberut, kamu tidak bisa menyentuh paviliun hujan berkabut atau Xiao Chen. Bahkan jika kamu melakukannya, kamu harus merencanakan untuk jangka panjang. Tunggu aku diproklamasikan sebagai putra mahkota terlebih dahulu. Adipati Yun segera menjadi pucat pasi. Kata-kata Pangeran ke-8 sama bagusnya dengan penolakan masalah ini. Tidak hanya itu, tetapi Pangeran ke-8 ingin Adipati Yun tidak melakukan apapun. Adipati Yun menahan amarahnya. Setelah waktu yang lama, dia berdiri dan berkata, orang tua ini mengerti. Orang tua ini telah mengganggu Pangeran ke-8 dan akan pergi sekarang. Namun, orang tua ini perlu mengerti. Mengapa? Dia mengajukan pertanyaan, mengapa, sambil memuntahkan darah. Adipati Yun menolak untuk tunduk. Putranya telah meninggal, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, dia harus menelan amarahnya dengan patuh. Dia ingin Pangeran ke-8 membantunya mencari keadilan. Namun, dia akhirnya menabrak tembok. Karena ada kekuatan besar di belakangnya. Pangeran ke-8 menjawab, merasa agak lelah. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata, silakan pergi. Masalah ini berakhir di sini. Saya ulangi sendiri, Anda tidak dapat menyentuh paviliun hujan berkabut dan, terlebih lagi, Xiao Chen.
Setelah Adipati Yun pergi, orang tua di samping Pangeran ke-8 berkata, Adipati Yun mungkin tidak pasrah dengan ini. Sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Pangeran ke-8 berkata dengan dingin, biarkan saja dia. Mari kita lihat pangeran mana di ibu kota kekaisaran yang berani menyinggung aliansi surgawi untuknya. Sungguh bencana yang tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa memiliki putra yang begitu bodoh? Pangeran ke-8 menutup buku di tangannya dan melemparkannya ke lantai dengan frustrasi. Angin bertiup, dan nyala api di lentera di atas meja berkedip-kedip. Ibu kota kekaisaran tidak akan tenang malam ini, seperti nyala api lentera yang berkedip-kedip ini. Setelah beberapa saat, seorang wakil jenderal bertanya dengan lembut, bagaimana bisa jadi seperti ini? Secara logika, Pangeran ke-8 seharusnya tidak takut dengan paviliun hujan berkabut. Adipati Yun menjawab dengan dingin, bukankah alasannya sederhana? Perebutan posisi putra mahkota akan segera dimulai. Para pangeran mulai gelisah. Tentu saja, Pangeran ke-8 tidak ingin ada masalah yang terjadi selama periode ini. Perebutan tahta, kecuali ada keadaan khusus, posisi kaisar harus berpindah tangan setiap abad. Pangeran yang paling menonjol akan dipilih untuk menggantikan posisi tersebut. Seseorang dapat menjadi kaisar dinasti Yanwu hanya selama 1 abad. Hal ini dilakukan agar dinasti tersebut dapat terus memiliki darah baru, mempertahankan vitalitasnya, dan mencegah stagnasi. Tidak peduli seberapa kuno sebuah dinasti, begitu ia mengalami stagnasi, keberuntungannya akan menurun, dan risiko kehancurannya akan meningkat. Sejak zaman kuno, tidak ada kekurangan contoh seperti itu. Oleh karena itu, para penguasa berbagai dinasti dan kekaisaran tidak akan bertahan lama di posisi mereka. Tidak peduli seberapa cemerlang atau terampilnya seseorang, akan sulit untuk menghindari stagnasi setelah memerintah dalam waktu yang lama. Stagnasi tidak dapat dihindari. Para penguasa perlu diganti setiap abad untuk menjaga vitalitas. Hal ini mendorong persaingan dalam dinasti, mencegah rasa puas diri pada keturunannya. Kaisar Yan saat ini dari dinasti Yanwu telah menduduki jabatannya selama 80 tahun. Sudah waktunya untuk memilih putra mahkota. Berbagai pangeran bersaing secara rahasia, mencoba untuk maju dalam perlombaan untuk menjadi putra mahkota dan naik ke tingkat kaisar. Inilah sebabnya Wang Feng, Pangeran ke-8, merasa sangat frustrasi. Pada saat yang genting seperti itu, Raja Yu dengan gegabah menyebabkan masalah baginya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa frustrasi? Jika itu di masa lalu, Wang Feng tidak akan peduli. Bagaimana Pangeran ke-8 bisa membela Adipati Yun saat ini? Setelah Adipati Yun pergi dan menenangkan diri, dia mengetahui detailnya. Tuan Adipati, apakah kita akan melupakan begitu saja tentang balas dendam untuk Raja Yu? Jika Pangeran ke-8 tidak setuju untuk membantu, kita bisa mencari pangeran lain. Seorang wakil jenderal di samping Adipati Yun menyarankan dengan serius. Adipati Yun telah lama berkecimpung di dinasti ini dan kini menjadi pemain penting dalam perebutan putra mahkota. Dukungannya tetap menjadi daya tarik besar bagi para pangeran lainnya. Adipati Yun berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada pangeran yang akan memilih saat ini untuk menyinggung inspektur utusan aliansi surgawi. Namun, aku pasti akan membalas dendam atas kematian Linger. Bahkan jika aku kehilangan semua kehormatan dan kemuliaanku, aku tidak akan berhenti. Ayo pergi ke paviliun pedang ilahi. Akan tetapi, meskipun disebut paviliun pedang ilahi, tempat itu tidak ada hubungannya dengan klan bangsawan Dewa Pedang. Yang satu adalah klan bangsawan, dan satunya lagi adalah sekte. Karena persaingan atas dao pedang, bahkan mungkin ada keretakan di antara mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tepat saat Adipati Yun bergegas menuju paviliun pedang ilahi, Master Paviliun dari Paviliun Putri Tersenyum di ibu kota menerima berita tentang kemunculan Xiao Chen dari aliansi surgawi. Paviliun Putri Tersenyum adalah kawasan kesenangan teratas di ibu kota kekaisaran, Kota Yan. Orang akan tahu bahwa Paviliun Putri Tersenyum bukanlah kawasan kesenangan sederhana jika seseorang cukup memahaminya. Akumulasinya jauh lebih dalam dari yang dibayangkan. Master Paviliun, kami telah memverifikasinya. Xiao Chen adalah inspektur utusan baru yang dikirim oleh aliansi surgawi. Seseorang berpakaian hitam melaporkan informasi terbaru kepada seorang wanita misterius di balik tirai tebal di kamar wanita. Xiao Chen,
Jika aku ingat benar, keranjang peri yang dicuri bandit bayangan hantu, Jiang He, seharusnya ada di tangannya. Wanita misterius itu mendesah pelan. Ya, kami telah membuat beberapa ramalan, dan keranjang peri yang hilang itu pasti bukan milik Jiang He. Satu-satunya kemungkinan adalah dia menyerahkannya kepada Xiao Chen setelah dia mencuri keranjang peri itu. Bagus, dia pasti baik-baik saja di tempat lain. Karena dia datang ke kota Yan, dia harus menyerahkan keranjang peri itu. Suara lembut wanita misterius itu terdengar sombong, tidak sesuai dengan citra wanita yang suka bersenang-senang. Saya mengerti. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat yang sama, di dunia halus yang tak terlihat di puncak gunung spiritual di luar ibu kota kekaisaran, di tanah suci sekte Buddha, kuil roh tersembunyi. Seorang biksu tampan melihat catatan di tangannya dan tersenyum. Tanpa diduga, kamu datang ke dinasti Yanwu. Sepertinya saya harus meluangkan waktu untuk meninggalkan gunung itu. Biksu ini tidak lain adalah Yuan Zhen, biksu yang pernah berinteraksi dengan Xiao Chen beberapa kali di dunia dewa palsu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Larut malam, tepat sebelum fajar, di halaman terpisah di belakang Misty Rain Pavilion. Xiao Chen, Mo Chen, dan Baoer belum tidur, mengatur informasi yang Su Ye minta seseorang untuk kirimkan. Sebelumnya, Su Ye menangani tanggung jawab seorang inspektur utusan. Sekarang Xiao Chen sudah di sini, dia perlu membiasakan diri dengan semuanya. Namun, yang paling banyak mengatur adalah Baoer dan Mo Chen. Xiao Chen tidak terlalu memperhatikan. Dia menyalakan dupa dan meminum pil pengumpul jiwa. Kemudian, dia duduk bersila, memejamkan mata, dan memurnikan energi jiwanya. Setiap orang memiliki keahliannya masing-masing, merapikan informasi yang berantakan bukanlah keahlian Xiao Chen. Membiarkan Baoer dan Mo Chen melakukannya akan menghasilkan lebih banyak hal dengan sedikit usaha. Jika Xiao Chen membantu, ia bahkan mungkin memperburuk keadaan. Citra dewa yang terwujud oleh pil pengumpul jiwa di kolam jiwa Xiao Chen perlahan memudar. Ada 3 cincin vena ilahi di bawah segel ilahi naga azure milik Xiao Chen. Dengan bantuan pil pengumpul jiwa, ia telah membersihkan cincin vena ilahi pertama. Sekarang, tidak ada kotoran yang terlihat. Dibandingkan dengan 2 cincin vena ilahi lainnya, cincin itu tampak transparan, cemerlang, dan penuh dengan sifat ilahi. Ketika Xiao Chen membuka matanya, cahaya terang bersinar di matanya, lalu menghilang. Ia telah selesai memurnikan cincin vena ilahi pertamanya, ia masih memiliki 2 lagi. Begitu ia selesai memurnikan semuanya, energi jiwa yang diwarisinya dari api sifat ilahi akan benar-benar menjadi miliknya, menjadi bagian dari akumulasinya. Kakak Xiao, Baoer dan aku menemukan sesuatu yang menarik, kata Mo Chen lembut, meletakkan buku di tangannya ketika ia melihat Xiao Chen membuka matanya. Xiao Chen mengangkat alisnya, merasa penasaran, ia berkata, "Oh, ceritakan padaku tentang hal itu." Kami menemukan bahwa kecuali Misty Rain Pavilion, semua tempat hiburan lainnya di kota Yan adalah bagian dari organisasi yang sama. Organisasi ini bahkan lebih kuno daripada aliansi surgawi. Merasa tertarik, Xiao Chen bertanya, organisasi apa? Aliansi tempat hiburan. Mo Chen melaporkan dengan tenang, ada lebih dari 1000 tempat hiburan di ibu kota, semuanya milik organisasi ini. Hanya Misty Rain Pavilion yang bukan anggota. Di antara tempat hiburan aliansi tempat hiburan, Smiling Daughter Pavilion memiliki bisnis terbanyak dan memegang status tertinggi. Dibandingkan dengan Misty Rain Pavilion, Smiling Daughter Pavilion tidak hanya memiliki akumulasi yang lebih dalam dan lebih luas, tetapi skalanya juga jauh lebih luas. Smiling Daughter Pavilion. Xiao Chen berpikir dalam hati, nama itu sangat familiar. Itu benar. Aku pernah pergi ke Smiling Daughter Pavilion di Soaring Dragon Marquisate. Keranjang peri yang kumiliki yang dicuri Jiang He tampaknya adalah relik suci mereka. Latar belakang aliansi tempat hiburan ini sangat misterius. Bahkan hingga hari ini, tidak ada yang mengetahuinya. Di dinasti Yanwu, ia dengan tegas menekan aliansi surgawi. Yang lebih penting, organisasi ini memiliki koneksi yang luas. Banyak kerabat kaisar dan klan bangsawan memiliki koneksi yang tidak jelas dengan mereka. Mo Chen berhenti di sini, agak pendiam. Mengenai koneksi yang tidak jelas, Xiao Chen secara alami mengerti apa yang dimaksudnya. Ada berbagai macam headliner yang menarik di kawasan yang menyenangkan.
Berapa banyak pria yang bisa menolak pesona mereka? Jika tempat hiburan menghadapi bahaya, mereka tidak harus menyelesaikannya sendiri. Akan ada orang-orang yang berbaris untuk bertarung atas nama mereka. Xiao Chen bergumam, rumah hiburan dan pembunuh. Ini adalah bisnis kuno yang akan ada di setiap zaman. Dengan keberadaan aliansi tempat hiburan, sangat mengesankan bahwa paviliun hujan berkabut dapat menikmati bisnis yang berkembang pesat dan bangkit, tetap buka hingga hari ini. Suye, wanita ini cukup menakutkan. Wosh, wosh, wosh. Sosok-sosok terbang di udara. Nangong Feng dan yang lainnya kembali. Nangong Feng dan yang lainnya datang untuk melaporkan 10 asosiasi pedagang teratas di bawah aliansi surgawi. Dalam satu malam, kelompok ini telah melakukan penyelidikan menyeluruh tentang berapa banyak ahli yang ada di 10 asosiasi pedagang teratas dan seberapa kuat mereka. Xiao Chen mendengarkan dengan saksama. Segera, dia memperoleh pemahaman kasar. Xiao Chen, 10 asosiasi pedagang ini memiliki hubungan yang tidak dapat disangkal dengan klan bangsawan setempat. Kami bahkan merasakan garis keturunan klan kerajaan di beberapa kaisar berdaulat yang mengawasi mereka. Aneh sekali, Nangong Feng melaporkan dengan ekspresi agak muram. Moyu berkata, tidak heran aliansi surgawi tidak pernah bisa berkembang lebih jauh di dinasti Yanwu, menunjukkan keuntungan yang anehnya rendah. Orang-orang ini telah mendapatkan keuntungan dari aliansi surgawi sambil membantu orang luar, membagi keuntungan dengan mereka. Bagaimana aliansi surgawi bisa berkembang? Xiao Chen berkata dengan tenang, ini mirip dengan apa yang kuduga. 3 inspektur utusan sebelumnya mungkin terlibat dan memengaruhi keuntungan seseorang, jadi mereka meninggal secara misterius. Markas besar aliansi surgawi menangkap alkemis, pandai besi, pemurni terbaik, dan banyak lagi. Kualitas pil obat yang mereka saring, senjata yang mereka tempa, dan harta yang mereka saring tidak perlu dikatakan lagi. Murni dalam hal bisnis, aliansi surgawi dapat mendukung asosiasi pedagang bawahan dengan ini. Bagaimana asosiasi pedagang lainnya dapat bersaing? Situasi hari ini adalah karena jaringan kepentingan menyebar terlalu jauh. Bahkan aliansi surgawi merasa tidak berdaya tentang ini. Bukannya markas besar aliansi surgawi tidak tahu tentang situasi tersebut. Mereka telah mempertimbangkan untuk menanganinya dengan paksa. Namun, hal ini mengakibatkan 3 inspektur utusan meninggal secara misterius. Mereka hanya bisa meninggalkan faksi aliansi surgawi di dinasti Yanwu untuk mempertahankan status quo. Itulah sebabnya posisi inspektur utusan tetap kosong begitu lama, dengan Suye yang tersisa untuk melaksanakan tugasnya. Wosh! Sinar matahari tiba-tiba masuk melalui jendela. Xiao Chen menoleh untuk melihat. Di luar sudah cerah. Wu Meng belum kembali. Wajah Xiao Chen sedikit muram. Dia telah mengirim Wu Meng untuk mengikuti Suye, tetapi Wu Meng belum kembali meskipun hari sudah siang. Seperti yang diharapkan Xiao Chen, Suye hanya tinggal di paviliun hujan berkabut selama sekitar 7 menit sebelum pergi. Suye membungkus dirinya dengan mantel bulu beludru dan mengenakan kerudung. Kemudian, dia menarik auranya dan menyembunyikan kultivasinya, tampak sangat berhati-hati. Iblis kembar hujan berkabut, 2 kaisar penguasa 3 Vena, mengikuti dari belakangnya sambil tetap bersembunyi. Wosh, wosh, wosh. Banyak untaian energi jiwa yang tampaknya lemah menyapu Wu Meng. Dia tahu bahwa ketiganya sedang memeriksa ekor. Meski begitu, iblis kembar hujan berkabut masih belum merasa yakin. Mereka masing-masing mengeluarkan harta karun, cermin perunggu dan bola kristal hitam untuk diperiksa lagi. Wu Meng, yang bersembunyi di balik ketiganya, merasa gugup. Dia tidak tahu apakah topeng Dewa Kematian masih akan efektif. Titik-titik cahaya yang berkedip-kedip muncul di bola kristal hitam. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berkata, "Nona muda, tidak ada yang mengikuti kita." Lelaki tua lainnya, yang mengendalikan cermin perunggu, juga meletakkan harta karunnya dan berkata, "Tidak ada yang mengikuti kita." Suye mengangguk pelan dan berangkat. Jalanan kota Yan di malam hari sama ramainya dengan siang hari. Seorang wanita berpakaian seperti Suye bukanlah hal yang aneh, dia tampak biasa-biasa saja di antara kerumunan. Kemana dia pergi? Tidak kusangka dia bersikap begitu hati-hati. Wu Meng merasa curiga. Pada saat yang sama, dia merasa ingin mencoba. Dia tersenyum di balik topengnya.
Dia mungkin akan mendapatkan hasil panen yang besar dalam perjalanan ini. Mengenakan topeng Dewa Kematian, Wu Meng berkelok-kelok di antara kerumunan sambil mengintai dalam bayang-bayang. Rasanya seperti dia menyatu dengan kegelapan. Mungkin Su Ye sengaja mengambil rute memutar, atau mungkin kota Yan benar-benar besar, tetapi dia berjalan selama 4 jam. Kelompok 3 orang Su Ye akhirnya memasuki halaman yang dijaga ketat. Tokoh berdaulat berjaga di pintu masuk. Tim yang terdiri dari lebih dari 100 tokoh berdaulat berpatroli di bagian dalam. Lebih jauh lagi, bahkan ada kaisar berdaulat 3 Venai yang duduk bersila mengawasi tempat itu dari atap. Pasti ada ahli kaisar berdaulat lainnya yang bersembunyi, menjaga formasi dan batasan. Seluruh tempat itu dijaga dengan sangat ketat. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang masuk, apalagi seorang manusia. Wu Meng mengerutkan kening saat dia berdiri di luar. Dia ragu-ragu dan tidak bergerak. Saat dia melihat, kereta kuda hitam sesekali datang, dan orang-orang masuk. Aku harus memikirkan cara untuk masuk, kata Wu Meng pada dirinya sendiri. Jelas, Su Ye sedang menemui tamu di dalam. Dia bahkan mungkin sedang mendiskusikan cara menghadapi Xiao Chen. Jika Wu Meng bisa mendapatkan informasi ini dan memberitahu Xiao Chen tentang hal itu sebelumnya, Xiao Chen dapat mengambil inisiatif, mampu maju atau mundur dengan mudah. Sosok Wu Meng berkelebat, sosok gelapnya menyatu dengan kegelapan malam. Dia menemukan area yang terabaikan, melompati, dan mendarat tanpa suara di halaman. Begitu Wu Meng mendarat, dia dengan cepat menempel di dinding. Wosh, wosh, wosh. Saat Wu Meng bernapas, dia merasakan helai energi jiwa menyapu melewatinya. Untungnya, topeng Dewa Kematian terus efektif. Kaisar berdaulat di halaman tidak menemukannya. Hah, pria tua berpakaian abu-abu yang duduk di atap mengerutkan kening. Dia sepertinya merasakan fluktuasi kecil. Namun, formasi dan batasan tidak aktif. Tentu saja, pria tua berjubah abu-abu itu tidak akan pergi untuk memeriksa. Siapa yang tahu apakah itu pengalihan untuk memancingnya pergi? Pria tua berpakaian abu-abu itu mengirimkan proyeksi suara, kakak ketiga, bawa beberapa orang dan patroli halaman. Tidak ada yang salah malam ini. Kakak pertama, apakah perlu? Tidak ada fluktuasi dalam formasi dan batasan. Selain itu, siapa yang akan begitu sembrono atau bodoh untuk datang ke sini? Hentikan omong kosong itu, pergi saja saat aku menyuruhmu. Baiklah, aku akan pergi. Kalian semua, ikut aku. Cepat, periksa seluruh halaman sekali lagi. Buk, 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 buk. Langkah kaki terdengar di halaman pada saat berikutnya. Para penjaga yang mengenakan baju besi yang dibuat oleh aliansi surgawi bergegas keluar dari segala arah. Apa yang terjadi? Seseorang membuka jendela di paviliun utama halaman dan melihat keluar. Tidak ada yang salah. Mungkin hanya para penjaga yang melakukan pemeriksaan rutin. Para pemimpin dari 10 asosiasi pedagang teratas sedang bertemu. Kita harus lebih berhati-hati. Kalau tidak, kita akan menjadi bahan tertawaan jika kita dihabisi oleh seseorang. Orang yang berbicara adalah seorang gemuk berpakaian mewah dengan telinga besar dan seringai lebar. Ekspresi Su Ye, yang duduk di kursi tuan rumah, berkedip. Dia menoleh dan berkata, kalian berdua harus memeriksanya juga. Iblis kembar hujan berkabut segera pergi, mematuhi perintah. Tuan Paviliun Su, apakah kamu tidak terlalu berhati-hati? Si gendut bertanya dengan riang, matanya yang tajam menatap sosok Su Ye yang menggairahkan tanpa rasa takut. Teruslah melihat, dan aku akan mencungkil mata anjingmu. Su Ye melotot ke arah si gendut, dan sebilah pedang pendek mendarat di antara kedua kaki si gendut. Pedang itu menembus celananya, menusuk dengan kuat ke kursi, dan bergetar sedikit. Si gendut yang ketakutan itu jatuh dari kursi dan mendarat di lantai, mengundang tawa. Yang lain tidak merasa terkejut, menganggap ini normal. Si gendut ini adalah ketua Asosiasi Pedagang 9 Kuali, Wei Dexin, seorang cabul yang terkenal. Setiap kali dia melihat Su Ye, dia akan selalu diberi pelajaran. Wosh, wosh. Iblis kembar hujan berkabut kembali ke sisi Su Ye dan melaporkan dengan lembut, semuanya baik-baik saja. Ahem, ahem, ahem. Seorang lelaki tua di ruangan itu terbatuk dan berkata, baiklah. Cukup main-mainnya. Master Paviliun Su, apa yang ingin Anda umumkan dengan memanggil semua orang ke sini?
Sebanyak 11 orang duduk di lantai atas paviliun utama. Selain Suye, yang lainnya adalah ketua asosiasi dari berbagai asosiasi pedagang. Wu Meng, yang sudah tiba di luar ruangan dan bersembunyi di sana, merasa gugup. Itu mirip dengan apa yang dia harapkan. Memang, Suye datang untuk menemui orang-orang ini. Tidak banyak. Saya yakin semua orang sudah tahu bahwa inspektur utusan baru ada di sini. Selain itu, dia membunuh putra Duke Yun di paviliun hujan berkabut saya. Jangan sebutkan masalah itu, dia meminta saya untuk memberitahu semua orang untuk menemuinya di paviliun hujan berkabut sebelum matahari terbenam. Suye dengan jujur menyampaikan pesan Xiao Chen. Haha, ini bagus. Inspektur utusan baru ada di sini. Kita harus menemuinya. Fatih Wei tertawa tanpa berpikir. Dia duduk bersandar di kursinya, tidak merasa malu atas masalah sebelumnya. Jika kalian ingin bertemu dengannya, silakan saja. Bagaimanapun, orang tua ini tidak akan pergi kecuali dia datang sendiri untuk menyambutku. Kudengar inspektur utusan ini bahkan belum berusia 100 tahun, masih anak kecil. Jika dia ingin orang tua ini memberinya muka, itu akan tergantung pada ketulusannya. Seorang pria tua kurus berkata dengan dingin, sikapnya tampaknya tidak fleksibel. Wu Meng memperhatikan penampilan orang ini. Orang ini seharusnya orang yang sulit dihadapi. Suye mengangkat alisnya ke arah pria tua ini, ketua asosiasi pedagang paviliun harta karun berlimpah, Liu Zhang. Asosiasi pedagangnya juga yang terkuat dari 10 asosiasi pedagang teratas. Halaman ini, para ahli tersembunyi, dan para penjaga semuanya miliknya. Liu Zhang juga memiliki jaringan yang luas di kota Yan. Klan bangsawan yang mendukungnya memiliki akumulasi yang dalam. Jika Liu tua tidak pergi, maka aku tidak akan pergi. Aku juga tidak akan pergi. Anak ingusan ini langsung membunuh seseorang saat tiba. Jelas, dia mencoba untuk menunjukkan kekuatannya untuk memberitahu kita bahwa dia ketat dan akan dengan paksa memegang otoritas. Dengan hanya satu Mu Zifeng yang melindunginya, seberapa jauh dia bisa pergi? Setelah Liu Zhang dari paviliun harta karun berlimpah menyatakan pendiriannya, beberapa yang lain menimpali, mengatakan bahwa mereka tidak akan pergi. Untuk beberapa alasan, Suye tidak menyebutkan bahwa murid guru Ku Yun mengikuti Xiao Chen. Orang-orang yang tersisa tidak menyatakan pendirian apapun. Beberapa dari mereka menatap Suye, dan yang lainnya menatap seorang pria parubaya yang telah terdiam selama ini. Pria parubaya ini adalah ketua asosiasi pedagang Golden Essence. Ia memiliki nama yang sangat sekuler, Jin Bao. Orang ini menunjukkan ekspresi dingin dan tenang. Catatan TL, Jin Bao berarti harta karun emas. Tidak seorang pun dapat melihat gejolak emosi di wajah Jin Bao. Ia tampak tenang dan serius, tidak seperti ketua asosiasi pedagang tetapi lebih seperti ahli marsial Dao yang tak terduga. Di antara asosiasi pedagang bawahan aliansi surgawi di kota Yan, asosiasi pedagang Golden Essence menyaingi asosiasi pedagang paviliun harta karun berlimpah. Pendapat Jin Bao dapat memengaruhi pikiran kelompok tersebut. Beberapa orang menunggunya berbicara terlebih dahulu. Ketika Suye menatapnya, Jin Bao berkata dengan acuh tak acuh, melihat dan tidak melihat menunjukkan dua sikap yang berbeda. Saya perlu kembali dan mendiskusikan hal ini dengan beberapa orang lain terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Jika saya pergi dan inspektur utusan meminta untuk melihat rekening, itu akan menjadi masalah. Jika saya tidak pergi dan menyinggung inspektur utusan, ia mungkin akan memotong sumber daya kami. Jawaban seperti itu tidak ada gunanya. Ini mengecewakan beberapa orang. Ketua Asosiasi Pedagang Paviliun Harta Karun Berlimpah, Liu Zhang, mendengus dingin dengan sedikit jijik. Jin Bao tersenyum tipis dan mengabaikan Liu Zhang. Samar-samar terasa seperti 10 asosiasi pedagang ini memiliki dua pemimpin. Ketua Paviliun Su, bagaimana menurutmu? Beberapa orang bertanya, merasa enggan saat mereka melihat Suye. Oh, benar. Ketua Paviliun Su, kamu telah memenuhi tugas inspektur utusan. Semua orang mendengarkanmu. Jika kamu menyuarakan pendapatmu, semua orang akan mendengarkan. Dia membunuh seseorang di paviliun hujan berkabut. Jelas, dia meremehkan Ketua Paviliun Su. Dia benar-benar bodoh. Kurasa dia lupa bahwa 3 inspektur utusan sebelumnya telah meninggal. Ketua Paviliun Su, selama kamu memberi lampu hijau, kami akan membantumu mendapatkan kembali harga dirimu.
Suye tertawa pelan, menyenangkan, dan berdenting. Inspektur utusan mewakili perintah markas besar aliansi surgawi. Wanita kecil ini hampir tidak memenuhi persyaratan untuk mengemban tugas ini. Sekarang setelah inspektur utusan baru ada di sini, aku pasti harus menyerahkan jabatan itu. Semua orang terlalu memikirkan wanita kecil ini. Wu Meng berpikir dalam hati, Suye ini cukup licik. Metodenya tidak tampak seperti seorang wanita kecil. Namun, aku memperoleh banyak informasi kali ini. Sekarang aku memiliki pemahaman yang jelas tentang sikap dan garis bawah berbagai ketua asosiasi. Xiao Chen akan menganggap informasi ini cukup berguna. Dengan ini, dia dapat dengan jelas menilai siapa yang dapat dia tarik ke pihaknya dan siapa yang perlu dia waspadai. Hanya saja Fatih Wei tampak agak sulit dimengerti. Dia terus tersenyum. Siapa yang tahu apa yang ada dalam pikirannya? Suye mendongak dan mengintip melalui jendela. Tanpa disadarinya, langit sudah cerah. Kelelahan melintas di wajahnya saat dia berkata dengan lembut, "Aku sudah menyampaikan pesannya. Terserah padamu apakah kau akan pergi atau tidak." Sebelum matahari terbenam, paviliun hujan berkabut akan menyambut semua orang. Setelah berbicara sepanjang malam, dia sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Orang-orang ini sudah saling menguji. Semua orang sudah tahu apakah mereka akan pergi atau tidak. Tepat saat semua orang mengucapkan selamat tinggal dan bersiap untuk pergi, cahaya terang bersinar di mata Jin Bao. Kemudian, dia tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar. Ada apa?" Jin Bao berkata dengan serius, "Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepada semua orang." Suye merasa ini aneh. Dia bertanya-tanya apa yang ingin dikatakan Jin Bao ini. Di luar paviliun, Wu Meng, yang menempel di dekat dinding, merasa bersemangat. Dia menajamkan telinganya dan mendengarkan. Semua orang juga merasa penasaran. Jin Bai menatap semua orang dan tersenyum. "Aku ingin mengumumkan." Boom! Tiba-tiba, Jin Bao menyerang di tengah kata-katanya, melemparkan serangan telapak tangan. Kekuatan dan tekanan yang menyaingi Kaisar Berdaulat Tiga Vena meledak darinya, mengguncang sekelilingnya. Ketika dia meluncurkan serangan telapak tangan, tembok itu runtuh, dan sesosok berteriak dengan menyedihkan, terlempar ke udara. "Puci!" Wu Meng memuntahkan seteguk darah. Ketika dia melihat langit, ekspresinya berubah drastis. Awan telah berhamburan, dan sinar matahari pagi bersinar turun. Langit sudah cerah. Tidak disangka dia belum pergi. Efek dari topeng Dewa Kematian secara signifikan lebih lemah di siang hari dibandingkan dengan di malam hari. Sialan, aku ceroboh. Jin Bao itu menemukan keberadaanku ketika langit berubah cerah. Kemudian, dia sengaja berpura-pura mengatakan sesuatu yang penting, mengakibatkan aku menjadi ceroboh dan membiarkannya melukaiku dengan parah. Wosh! Formasi mulai terbentuk, dan banyak batasan diaktifkan. Para ahli kaisar berdaulat di halaman membuka mata mereka secara bersamaan, mengunci pandangan mereka pada Wu Meng. Jaring yang tak terhindarkan langsung menjebaknya. 10 ketua asosiasi berkumpul di lubang di dinding, menatap Wu Meng. Ekspresi mereka berubah drastis. Apakah ada yang mendengar semua yang mereka katakan tadi malam? Jin Bao tersenyum dingin dan berkata, "Ketua Asosiasi Liu, sepertinya halaman Anda tidak dijaga ketat seperti yang Anda katakan. Jika Anda tidak bisa melakukannya, maka saya akan menjadi tuan rumah lain kali." Liu Zhang dari paviliun harta karun melimpah segera menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dia berkata dengan cemberut, "Tangkap dia. Aku ingin dia hidup-hidup. Mari kita lihat siapa yang begitu berani datang dan bersikap begitu berani di wilayah orang tua ini." Ekspresi dingin segera muncul di wajah Suye saat dia berpikir keras.